Diberkati dengan kebenaran firman-Mu, Bapak. Urapi firman-Mu, urapi kami semua dengan urapan yang baru. Dalam nama Yesus, berkati semua peralatan Tuhan yang kami pakai berfungsi dengan baik, signal juga kuat. Tuhan, jauhkan halangan, rintangan apapun dalam nama Yesus. Kami sama-sama menikmati hadirat-Mu, supaya kami sama-sama diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, Bapak. Terima kasih, terpuji-puji nama Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja tempat maha tinggi. Roh hikmat, pewahyuan, Tuhan menyertai hamba-Mu saat ini. Kami semua siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Ya, tema yang diberikan penderitaan suatu realita. Ya, kehidupan yang tak terelakkan. Jadi kenyataan. Puji Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan Raja-Raja. Dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7, 2 Raja-Raja pasal yang ke-7, ayat 1 dan ayat yang kedua, dikatakan demikian. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7, ya, para flash mungkin bisa tolong tampilkan ayat yang dimaksud. 2 Raja-Raja 7 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mari kita lihat firman Tuhan. Dikatakan demikian. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. 2. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Puji Tuhan. Terima kasih ya buat ayat-ayat yang sudah tampilkan. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, tema kita penderitaan suatu realita, kenyataan. Mari kita lihat apa kenyataan hidup yang terjadi di zaman 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ini. Ketika orang Israel dalam cerita ini, itu dimulai dari pasal yang ke-6 ayat yang ke-24 dan seterusnya, bagaimana Raja Aram Ben-Hadad dalam hal ini mengerahkan pasukannya, ya, ayat 24 dan seterusnya, 2 Raja-Raja 6 ayat 24 dan seterusnya. Raja negeri Aram Ben-Hadad mengerahkan pasukannya mengepung kota Samaria. Orang Israel saat itu ada di dalam kota Samaria. Dan Alkitab mencatat orang Israel pastinya tidak bisa keluar Samaria. Mereka terkepung, ya, dan mereka dalam penderitaan yang sangat. Mereka mengalami kelaparan. Pasal 6 ayat 24 dan seterusnya, mereka mengalami yang namanya kelaparan. Ya. Dan Alkitab mencatat 1 kepala keledai, kalau di pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 dikatakan sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak. Waduh, mungkin orang sana suka makan daging keledai, bahkan kepala pun. Ya. Kalau kita kan mungkin beberapa suka makan kepala kakap, ya. Waktu saya melayani di Bangka, saudaraku, Bangka Belitung, dengan tim, kami ada kurang lebih 30 orang, ya. Selesai KKR, malamnya itu makan malam dijamu salah satu restoran dan meja cukup panjang kan 30 orang. Maka salah satu yang keluar kepala babi, saudaraku. Ya. Saya nggak tahu nih harga kepala babi berapa, ya. Tergantung besarnya juga, tergantung beratnya, mungkin 1 juta kah, ya. Tetapi harga kepala keledai di sini 80 sikal perak. Ada hamba Tuhan coba menghitung-hitung, itu harganya kurang lebih 5.400.000 rupiah kalau dirupiahkan. Jadi mahal banget. Kepalanya aja mahal, gimana dagingnya, ya.
saudaraku, mungkin makanan spesial. Ya. Tetapi intinya, kenyataan yang ada, realita yang ada, umat Tuhan saat itu, bangsa Israel, dalam keadaan kelaparan yang sangat, harga-harga mahal. Tapi perhatikan baik-baik perkataan Nabi Elisa dalam pasal yang ke-7 ayat 1, besok, Alkitab katakan, kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. 2 sukat jelai seharga sesikal juga. Puji Tuhan. Ini perkataan hamba Tuhan. Nabi Elisa, hamba Tuhan yang takut Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang terus dipimpin Tuhan. Ya, saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, kenyataan realita yang ada tidak seperti apa yang diperkatakan Elisa. Elisa katakan besok harga-harga normal lagi, besok terjangkau lagi, ya, besok tidak ada kesulitan, kesusahan lagi, semua sudah kembali normal. Itu iman atau firman, ya, yang diperkatakan Nabi Elisa. Beda dengan realita. Realitanya umat Tuhan sementara menderita. Realita kenyataannya bahwa anak-anak Tuhan, umat Israel saat itu dalam keadaan penderitaan. Dan itu nggak bisa dielakkan. Itu kenyataan, saudaraku. Nah, masuk di ayat yang kedua, pasal yang ke-7, ada seorang perwira, ya, dalam ayat yang kedua ini, ajudan raja. Dia ngomong begini, dalam pasal yang ke-7 ayat yang kedua, dia bilang gini, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, akankah hal itu terjadi? Dengan kata lain, ajudan raja ini berkata, nggak mungkin deh. Orang realitanya lagi susah. Ya nggak mungkin lah harga-harga normal orang ke sekarang ini memang lagi sulit. Itu realita, kenyataan. Nggak mungkin terjadi. Ya, sekalipun katanya Tuhan buka tingkap-tingkap di langit, akankah hal itu terjadi? Nggak mungkin. Saudara perhatikan, firman Tuhan mengajar kepada kita pada saat pagi hari ini. Mari jangan melihat realita yang ada. Betul, kenyataan hidup, realita yang ada, hari-hari ini dunia sementara dalam keadaan kesulitan. Indonesia sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Yesaya pasal 60 Alkitab katakan, kegelapan, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, ayat 1 dan seterusnya. Saudara, saya ngobrol dengan salah satu jemaat saya, saya melayani di Cilincing, Jakarta Utara, saya juga ada pelayanan di belakang kota wisata Cibubur, itu masuk Kabupaten Bogor, ke Kecamatan Gunung Putri. Ya, saya ngobrol dengan salah satu jemaat yang dia punya toko bangunan, saudaraku, di Rorotan Cilincing. Dia bilang gini, Pak Gembala, ini hari-hari ini memang betul dalam keadaan sulit. Dia punya toko, saudara. Ya, dia bilang orang belanja itu, tingkat orang belanja itu agak berkurang. Ya, maksudnya membangunkan sekarang semua serba diperketat gitu ya. Jadi memang itu realitas. Dalam kesempatan yang sama saat itu ada jemaat lain, dia kerja di kantor kejaksaan Jakarta Utara, saudaraku. Jadi dia biasa urus di pengadilan begitu ya. Maka kebetulan orang Medan, jemaat saya ini yang kerja di kantor kejaksaan, dia bilang sekarang banyak pengadilan nggak onsite tapi online. Wah, baru tahu saya nih sekarang ada pengadilan online, saudaraku. Dengan kata lain, ya, income mereka sebagai karyawan agak berkurang, beda dengan onsite katanya. Oh gitu ya. Nah ini kenyataan yang ada, realita yang ada. Umat Tuhan di dalam kota Samaria dalam keadaan sulit, ya. Dan Alkitab mencatat harga-harga begitu mahal, pasal yang ke-6 ayat 24 dan seterusnya. Bahkan ada satu kisah yang tragis, yang miris. Apa itu? 2 orang wanita, mereka bercakap-cakap dalam pasal yang ke-6 ayat 24 dan seterusnya. Ada satu ibu bilang begini ke ibu yang lain, karena mereka dalam keadaan kelaparan yang sangat. Ibu ini ngomong, yuk hari ini anak kamu kita makan. Ya, dengan kata lain, wah ini sedih banget ya, anak sendiri. Hari ini anak kamu
kita makan bersama. Ya, tentu dimasak, entahlah gimana caranya. Besok kata ibu ini nanti anak saya gantian. Yang anehnya ibu yang diajakin makan anak itu setuju lagi. Waduh, ini begitu sulit, begitu susah, mereka begitu kelaparan sampai anak sendiri dimakan, saudaraku. Dan itu terjadi. Akhirnya anak ibu yang ditawar itu dimakan hari itu, makan bersama dua keluarga, dua ibu ini, saudaraku. Tapi dalam besok harinya, ibu yang menawarkan diri itu, ya, ibu yang sudah mati anak yang udah dimakan kemarin itu, besoknya ibu ini nanya dong, mana anak kamu gitu ya? Kan anak saya kemarin udah dimakan, mana anak kamu? Tapi Alkitab berkata, ibu yang menawarkan diri pertama kali itu, anaknya diumpetin, disimpan, ya. Sebenarnya ibu mana tega kalau anak sendiri dimakan? Nggak ada dalam dunia. Tapi ini terjadi, ya. Besoknya ibu yang punya anak itu dia simpen, dia umpetin, saudaraku. Dan ibu yang anaknya sudah mati 1 hari sebelumnya itu begitu susah hati. Dia lapor kepada raja Israel. Dia datang, tuanku raja, ya, dia cerita-cerita seperti tadi yang saya sampaikan. Maka Alkitab katakan raja begitu berkabung. Ya, raja bilang kalau Tuhan aja nggak nolong, gimana saya mau menolong? Ya, begitu susah raja. Itu realita, itu kenyataan yang ada, yang terjadi. Ada begitu banyak hari-hari ini karyawan di PHK, ya. PT Seritek mem-PHK 10.000 lebih, ya, kurang lebih 10.900 karyawannya. Wah, itu banyak banget. Itu baru dari satu perusahaan, belum perusahaan-perusahaan yang lain, ya. Dan hari-hari ini gereja Tuhan mesti membackup dengan doa keadaan bangsa kita. Saudara dan saya harus kenceng doanya. Kenapa? Hari-hari ini lagi rame ya, demo di mana-mana. Ya, karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin tidak mengakomodir keinginan rakyat dan seterusnya. Dan itu kenyataan, itu realita. Tapi mari kita belajar firman Tuhan. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat 1. Elisa katakan, hamba Tuhan katakan, besok harga-harga kembali normal. Mari belajar, saudara dan saya yang menyampaikan firman Tuhan, mari belajar melangkah, tidak melihat realita. Kita dalam keadaan sulit, sukar. Hari-hari ini realita yang memang dalam keadaan gelap di mana-mana, saudaraku. Sekalipun presidennya sudah berganti, ya. Saya percaya setiap pemerintah yang ada itu berasal dari Tuhan, Alkitab katakan. Termasuk kalau Presiden Prabowo terpilih itu juga dari Tuhan. Karena itu kita sudah berdoa jauh-jauh hari menghadapi pemilu yang lalu. Nah, saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari belajar untuk tetap percaya. Bukan melihat realita, ya, kenyataan yang ada, tapi belajar percaya melihat apa kata firman Tuhan. Haleluya. Janji Tuhan, aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman, sampai pada akhir zaman. Ya, ada janji Tuhan, ada Immanuel akan menyertai saudara dan saya setiap hari, itu janji Tuhan. Haleluya. Mazmur 60:14 Alkitab katakan bahwa serta dengan Allah yang saudara dan saya sembah, kita akan melakukan hal-hal yang perkasa, hal-hal yang besar ketika saudara saya berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Mari terus belajar memperkatakan firman Tuhan. Roma 10:17 Alkitab katakan iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Mari terus bangkitkan di hari-hari yang gelap ini. Dunia boleh gelap, tapi Yesaya 60 juga berkata bahwa terang Kristus terbit atasmu. Jadi saudaraku, saudara saya adalah anak-anak terang karena Kristus menerangi hati dan kehidupan kita. Ketika saudara saya berjalan dalam terang Kristus, maka kita akan melihat bahwa ada Tuhan bersama dengan kita. Ada Tuhan Yesus yang terus mendampingi saudara dan saya. Ada saat-saat tertentu kita melihat Tuhan luaskan. Kita ada kesulitan ini,
ya kita menghadapi jalan yang sepertinya mentok. Haleluya. Banyak kali mungkin kita melihat sepertinya belum waktu Tuhan. Ya, Yesus berkata ketika di perjamuan di Kana kepada ibunya bahwa waktuku sebenarnya belum tiba, belum saatnya. Tapi luar biasanya Ibu Yesus berkata kepada para pelayan perjamuan di Kana tersebut, ikut apa perkataan Yesus. Sekalipun saudara saya, sepertinya waktunya Tuhan belum tiba. Sepertinya Tuhan hari ini belum tolong saudara dan saya. Tapi mari belajar akan firman Tuhan. Perkataan Ibu Yesus Maria dalam hal ini, ya ikut saja perkataan Yesus. Dan benar dalam ayat selanjutnya Alkitab katakan mujizat terjadi. Ya, Tuhan merubah air menjadi anggur di Kana. Saudaraku, saya terlalu percaya firman Tuhan. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 Alkitab katakan bagaimana hamba Tuhan Nabi Elisa, dia berkata besok sesukat tepung yang terbaik sesikal harga. Beda dengan kenyataan yang ada. Harga satu kepala keledai 80 sikal. Jauh banget. Satu sikal dengan 80 sikal. Perbedaan harganya jauh banget. Tapi sekali lagi mari belajar kita sama-sama. Tidak melihat realita yang ada. Belajar melihat bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Belajar melihat apa kata firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saya suka ikut doa puasa JDN, Jaringan Doa Nasional di Depok. Biasanya diadakan awal bulan, sebulan sekali itu. Saya ingat persis bulan November ketika saya ikut, saya dipercayakan satu sesi main firman dan saat itu saya tergerak untuk sampaikan firman Tuhan. Saya tergerak untuk mengundang anak-anak Tuhan yang hadir, kurang lebih mungkin yang hadir 120 orang. Siapa yang mau didoakan secara khusus dan mereka maju, mungkin kurang lebih 30 orang maju ke depan. Dan didoakanlah mereka satu persatu. Ya, ada satu ibu waktu saya doakan, dia badannya terasa panas sekali. Ya, dia bermanifestasi saat itu, dia rasa dengan iman bahwa sakitnya sudah disembuhkan. Saya baru tahu, saudaraku, kalau ibu ini dalam keadaan sakit, ketika awal bulan ini, saya ikut puasa JDN di Depok, selesai salah satu ibadah, waktu amin selesai keluar, di pintu keluar, ada satu ibu dengan suaminya datang ke saya, dia ngomong begini, Pak Pendeta masih kenal saya lihat mukanya, maaf Bu, oke muka saya masih ingat, tapi nama saya lupa. Dia perkenalkan namanya, dia mulai bersaksi, dia bilang begini, November tahun lalu, saya ikut puasa yang sama dan saat itu saya dalam keadaan sakit. Jadi dia ada hasil pemeriksaan dokter rumah sakit medis saudaraku bahwa dia ada batu empedu itu besarnya 4,5 cm. 4,5 cm gimana ya? Segini mungkin ya. Cukup besar lumayan. Di bagian bawah perutnya 4,5 cm batu empedu dan ada butiran-butiran yang lain kata dia. Seperti itu. Kemudian dia bilang begini, ketika saya November waktu puasa JDN itu selesai saya melayani dan saya didoakan, maksud ibu ini doakan, dia merasakan hadirat Tuhan begitu kuat, dia merasakan bagaimana Tuhan menjamah dia dan dengan iman, perhatikan realita yang ada, kenyataan yang ada, ibu ini dalam keadaan sakit. Ada batu empedu yang besarnya kurang lebih 4,5 cm itu ada, dia kirim akhirnya fotonya ke saya sebelum, maksudnya 2 kali sebelum ikut puasa November dan sesudah Desember dia periksa lagi. Ketika dia periksa lagi, dia ronsen lagi, hasilnya dokter katakan nihil. Dengan kata dokter katakan, ibu tidak ada batu empedu, ibu sudah sembuh. Wah, waktu saya dengar kesaksian ini saya pikir, wah luar biasa. Cara kerja Tuhan, luar biasa. Tuhan yang saudara dan saya sembah, Ibrani 13 ayat 8 katakan, Yesus Kristus tidak pernah berubah. Kuasanya tetap sama. Dahulu, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Dan saya waktu dengar kesaksian ini, saya juga puji Tuhan ya, bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan yang saudara saya sembah
Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya sangat bersyukur. Realitanya ibu ini dalam keadaan sakit. Tapi ketika dia punya iman, dia mengimani, dia percaya kuasa Tuhan itu tidak berubah, sanggup menjamah dia. Dan itu terjadi. Ibu ini sembuh, saudaraku. Dan Desember waktu dia periksa yang kedua kali, keluar hasil ronsen, dia katakan, puji Tuhan Pak, sekarang saya sudah sembuh. Ya, yang 4,5 cm batu empedu itu hilang. Saya tahu itu bukan karena saya, enggak. Itu karena Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan. Karena kuasa Tuhan. Ya, tadi kita sudah nyanyikan. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Tidak terbatas kuasa Tuhan. Tidak terbatas kasih Tuhan. Dia Tuhan yang tetap sama. Kuasanya tetap sama. Dahulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kita tetap imani, percaya. Saya nggak tahu kita sementara hadapi apa di hari-hari ini, ya, persoalan apa, masalah anak-anak kah, masalah kesehatan kah, masalah rumah tangga kah, masalah ekonomi, bisnis, atau apa saja. Realita yang ada, mungkin kita dalam keadaan pergumulan, mungkin kita dalam menghadapi jalan yang mentok, mungkin kita menghadapi kesulitan. Itu realita yang nggak bisa kita elakkan. Tapi perhatikan baik-baik, firman Tuhan mengajar saudara dan saya menyampaikan bahwa firman Tuhan, ketika saudara saya percaya, firman itu menjadi bagian, firman itu terjadi, firman itu menjadi rema bagi setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan. Saudara, mari jangan belajar seperti ayat yang kedua, pasal yang ke-7 tadi. Bagaimana ajudan raja, dia katakan, nggak mungkin lah. Elisa, nggak mungkin lah, sekalipun Tuhan buka tingkap-tingkap langit. Elisa katakan, engkau hanya melihatnya, betul. Karena engkau tidak percaya, engkau hanya melihat. Tidak merasakan, tidak menikmati. Ya, Alkitab katakan, pasal 7 ayat 3 dan seterusnya, 4 orang kusta, mereka melangkah masuk ke tentara perkemahan Aram. Alkitab katakan bahwa 4 orang kusta mereka ngobrol. Kalau kita tinggal di sini, kita mati juga, kita lagi kelaparan juga. Kalau kita masuk ke dalam kota Samaria, mereka orang Israel juga, kita mati juga, mereka dalam keadaan kelaparan. Tapi kalau kita masuk, nyebrang ke tentara perkemahan Aram, kalau mereka matikan kita, ya kita mati. Tapi perhatikan perkataan mereka, kalau mereka biarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan Alkitab mencatat, pasal 7 ayat 3 dan seterusnya, 4 orang kusta tetap masuk ke perkemahan tentara. Dan Tuhan bekerja. Di mana Tuhan bekerjanya? Waktu mereka sementara melangkah, Tuhan membuat telinga tentara Aram semua, nggak ada yang terkecuali. Mereka mendengar ada satu pasukan yang besar, tentara berkuda, sementara menyerang mereka. Ini yang membuat mereka ambil keputusan lari. Ini yang membuat mereka tinggalkan semua harta benda mereka di perkemahan tersebut. Kuda-kuda mereka, keledai mereka, harta benda mereka, emas perak mereka, semua makanan-makanan yang ada di tenda-tenda mereka tinggalkan. Kenapa? Mereka mendengar ada pasukan yang besar sementara menyerbu mereka. Pertanyaannya, apa betul ada tentara yang menyerbu mereka? Enggak ada. Itu hanya cara kerja Tuhan. Waktu 4 orang kusta ini melangkah masuk ke tentara perkemahan Aram, Tuhan bekerja membuat telinga orang tentara Aram mendengar ada satu pasukan yang besar. Padahal nggak ada. Yang ada cuma ada 4 orang kusta. Ya, 4 dibandingkan pasukan berkuda tentara nggak ada apa-apanya. Tapi 4 orang ini bersama dengan Tuhan, mereka melihat bagaimana Tuhan bekerja. Ya, waktu mereka sampai di tentara perkemahan Aram, mereka kaget, nggak ada orang, nggak ada tentara Aram. Mereka masuk satu tenda, mereka makan sepuasnya. Yang tadinya mereka kelaparan. Mereka ambil harta benda, emas, perak, dan seterusnya. Di mana-mana kalau orang perang, maka itu menjadi miliknya, saudaraku. Ya, tapi Tuhan yang berperang ganti 4 orang kusta. Dan mereka ngomong begini, ini hari yang baik, nggak bisa kita gini, nggak bisa kita makan minum sendiri. Kita kasih tahu ke Raja Israel. Ya, mereka pergi di perbatasan, itu ada penjaga, ya, menara, lapor, kasih tahu ke raja bahwa tentara perkemahan Aram sudah kosong. Dan raja, ya, katakan, oke, kalau begitu kita coba dulu. Kalau kita ambil kuda-kuda mereka lari, maksudnya jangan-jangan ini hanya jebakan, tapi kenyataannya nggak, benar-benar tentara Aram lari
meninggalkan perkemahan mereka. Dan Alkitab kata semua orang Israel mereka bisa makan minum sepuasnya. Perkataan Elisa pasal 7 ayat 1 terjadi. Bukan apa kata realita, tapi apa kata firman Tuhan. Haleluya. Mari terus kita percayakan kebenaran firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar untuk tidak melihat apa realita yang ada, yang mungkin gak bisa kami elakkan. Tapi kami belajar melihat apa kata kebenaran firman Tuhan. Pagi ini kami sudah dengar firman Tuhan. Kami belajar percaya bahwa Tuhan bersama dengan kami. Kami mau belajar tetap percaya bahwa Tuhan terus akan bukakan tingkap-tingkap langit. Tuhan akan bukakan terus pintu kemurahan, pintu anugerah. Dan kami imani sekalipun di mana-mana dalam keadaan kegelapan, tapi firman-Mu katakan, terang Kristus, terbit, terang Kristus ada di hati dan kehidupan kami. Kami akan melihat kemuliaan-Mu terus dinyatakan bagi setiap pribadi kami. Kami akan melihat bagaimana Tuhan akan terus bekerja, menolong anak-anak kami, menolong keluarga kami, menolong pelayan-pelayan Tuhan percayakan, menolong usaha pekerjaan umat-umat-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami tidak mau melihat realita, tapi kami mau lihat apa kata firman Tuhan. Kami mau belajar beriman, percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Heran dan berkuasa. Terima kasih Bapak. Terpuji-puji nama Tuhan. Kami serahkan acara selanjutnya dalam beberapa tangan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada